Got me feeling right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari saya dari Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Laporan ini lokasi atau tempat isolasi ya, yang pasien corona. Saya yaitu yang kesini yang melaporkan diri, yaitu pasien pertama dari pertama ini. Saya ini habis olahraga jalan-jalan. Nah, ini masuki ruangan jaga, tapi kadang-kadang tidak ada dijaga ibu-ibu ini. Saya kadang-kadang sendirian aja. Nah, ini saya memasuki ruangan saya, yaitu ruangan isolasi. Kata teman-teman saya, di sini katanya di sampingnya kamar mayit. Tapi alhamdulillah saya sudah biasa sama kamar mayit. Nah, saya memasuki ruangan ini pintu 2. Ya. Nah, ini pertama ini tempat saya yang dikontrakin sama pasien. Nah, ini tempat tidur saya sehari-hari, dan itu sajadah saya, Al-Quran, dan ada tasbih juga. Pendamping saya, teman saya, dan full AC. Dan kemarin katanya Pak Momon perlu TV. Saya tidak terlalu perlu TV. Saya alhamdulillah perlu Al-Quran. Tapi alhamdulillah dari pihak Jamaah Masjid An-Nur Permata Indah, Bapak Fahmi dan Mas Roni mengantarkan ke sini. Dan alhamdulillah di sini walaupun tidak minta dikasih sarung 3 dari rumah sakit, karena saya pas ke sini pemeriksa, saya lagi sholat. Nah, ini tempat saya ya. Nah, ini tong sampah. Jadi harus mengingatkan di mana-mana juga harus ingat buang sampah, jangan di mana-mana. Ini bisa dipelajari di sini ya. Dan ini, nah ini tempat kursi saya bila mana saya habis olahraga atau mandi, duduk dulu di sini. Dan ini kamar kosong dan dipakai jemuran sama saya. Barangkali saudara-saudara minat ke sini, silakan. Tapi harus siap nyali, karena di sini di sampingnya katanya samping kamar jenazah. Gitu. Kalau Pak Momon sudah biasa ini tempat juga siap. Yang minat saja ini nawarin ya sama saya. Kalau nggak minat jangan. Insya Allah khususnya Perumahan Permata Indah, saya diwakili sama saya, dan khususnya Sunda Mubarak dan keluarga besar Paguyuban, SRC Jayapura, dan grup MTR Masyarakat Tanpa Riba. Nah, ini tempatnya. Jadi kita ini Bu yang punya utang kemanapun, apalagi yang berbentuk riba, tolong lunasi cepat. Pokoknya tinggalkan ribanya. Nah, ini. Oke, jadi yang kira-kira kurang nyali ibu-ibu, kalau saya itu sudah siap mati pun dimanapun, asal keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang nonton ini semuanya keluarga diberi kesehatan, kebahagiaan. Jangan takut tentang mati dengan corona, karena ajalmu dimanapun sudah berada, di jalan raya, di rumah, mau masuk kamar mandi, di kantor. Jadi insya Allah kepada seluruh warga Indonesia, muslimin wal muslimat, non muslim, semoga kita beriman. Ini sudah waktunya kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus berkumpul di rumah dengan keluarga. Mungkin yang biasa jalan-jalan terus, berangkat pagi pulang malam, jarang ketemu dengan anak istri. Waktunya, saatnya ini. Saya diberi judul musim corona. Nah, itu kita udah ada di surat di Al-Quran, sudah dijelaskan ya.
di surat apa itu, Al-Ajab ayat 33, ayat 33 surat Al-Ajab kalau nggak salah ya. Itu ya, insya Allah itu buka semuanya sudah ada keterangan. Makanya harus tahu dengan arti-artinya kalau baca Quran, supaya kita di surat Al-Baqarah saja sudah jelas menceritakan tentang kehidupan kita ini. Memang Rasul kita Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu aja laporan. Dan tadi laporan dari dokter, dari yang ngantar nasi Bapak Iman, dari ini pegawainya bukan suster. Laporan untuk sementara tanggal 27 bulan Maret 2020, pasien corona ada 4 katanya yang dilaporkan, yaitu di UGD 4. Menurut berita 2 pasien corona positif, dan kelima saya Pak Momon, perwakilan dari Permata Indah. Semoga khususnya Permata Indah yang ada tetangga bisik-bisik katanya jangan ke kios Padaringan, itu Pak Momon corona. Jangan takut, hanya Allah yang tahu. Gitu. Walaupun Pak Momon positif tidak apa-apa, karena Pak Momon kan sekarang sudah menyerahkan diri, periksa diri. Namanya itu saya itu takutnya kan membahayakan satu keluarga dan saudara-saudara semua, khususnya jamaah Masjid An-Nur Permata Indah. Mungkin itu saja sampai laporan dari saya dari sini. Semoga semuanya jangan ditakut-takutin, waspada harus, tapi kita harus tetap bertasbih, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke, begitu saja. Mungkin karena saya berani bicara begini, karena ajal itu sebetulnya bukan dari manapun. Saya anak pejuang. Bapak saya perokok, katanya rokok itu mengakibatkan mengurangi umur dan menambah penyakit. Dan corona itu juga sama ya. Alhamdulillah bapak saya pejuang, alhamdulillah tidak meninggalnya bukan karena tembak atau kena peluru. Matinya, meninggalnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di usia 86 tahun. Maka dari itu kita mumpung ada waktu, mari bertobat, manfaatkan waktu. Semoga lebih istiqomah ke depan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lupa orang-orang kaya jangan pelit. Ini teguran, sebetulnya teguran orang-orang kaya yang mungkar, yang banyak makan riba dan maksiat selama-lamanya ini. Jadi orang-orang yang baik juga ke bawah-bawah. Tapi mudah-mudahan berita ini semoga untuk orang-orang yang baik, semoga ujiannya diluluskan. Kalau memang buat orang-orang yang yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, semoga teguran. Tapi alhamdulillah kita ditegur di dunia, masih bisa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu mohon maaf kurang lebihnya, karena sudah ada yang mengantar ke sini makan atau pemeriksaan. Cukup. Tutup Bu, tutup. Iya, bisa keluar aja ya. Iya. Ini juga mau jenguk, katanya salah masuk. Salah masuk, ibu-ibu orang sini Papua. Ya, demikian penyampaian dari laporan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi walhidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mari berjuang dengan berdoa, kata